Andre dulu mungkin kendala yang pernah dihadapi kayak apa tuh? Kalau kendala sih menyesuaikan lagu itu kan. Menyesuaikan ke lagu itu. Kayak Oke, genre-nya itu ya. iya kayak itu. Kadang ada lagu-lagu itu kan ada yang Slow. ada yang ngebeat kan cepat, ada juga yang ya, cengkok lagu tuh susah kita pelajari ada. Oke. Ya. Jadi lebih kayak ke dinamika musik apa namanya tuh syairnya kayak itu ya. Ya lebih ya itu sesuai dengan porsinya sebagai vokalis gitu kan. Nah, tapi kalau untuk kalian yang sebagai penabuh terbangan untuk Bima, untuk Alif, kendalanya di mana itu? Banyak Kak kendalanya. Mungkin resikonya pas tangan lagi sembahyang ya. Nah, iya. Pernah juga itu? Iya, Pernah. kapalan. Iya. Kapalan. Jadi menyesuaikannya kayak apa tuh? Pas tangan kita lagi Iya, enak. ditahan. Pakai Tetap ya. Hansaplast ya kan. Aha. Ditahan karena kayak itulah resikonya kan. Aha. Kita nabuh kayak itulah resikonya. Jadi itu sebuah tantangan luar biasa juga ya. Iya. Jadi tidak segampang yang kita lihat pada saat tampilan. Artinya di sini tadi disampaikan oleh Alif juga ketika tangan kita lagi cedera, mungkin lagi kapalan dan lain sebagainya, dia tetap diprofesionalkan oleh untuk tetap tampil. Nah, kalau dari Bima apa tuh kendala yang pernah dihadapi Bima itu sebagai leadernya kan di sini kan, atau sebagai pemainnya juga apa yang bisa disampaikan? Kalau dari sisi pemain sih Kak, lebih ke nyamakan ketukan itu lah Kak. Kadang kalau misalkan ketukan tuh tidak sama, berantakan nih jadinya. Kayak musik kayak apa tidak bagus lah dengarnya. Kalau dari sisi pemain ya. Kalau dari sisi leader nih, mereka ini kan macam-macam Kak. Ada yang sibuk sekolah juga kan? Dan macam-macam lah, susah kadang kita nih menyatukan persepsi mereka masing-masing. Ada yang sibuk gawe mereka masing-masing, apalagi macam Andre ini kan lagi kuliah di semester 5, jadi beberapa waktu ini agak sibuk. Nah, kemudian anak-anak ini kan lagi fase-fasenya apa ya, balik lah bisa di belajar iya. Kadang Ustadz bisa sampai kewalahan kan. Kadang kami tuh ya dengan cara mereka tuh lah didik mereka nih. Mereka nak cak mano, kita ikuti alurnya beda. Tentunya dengan kekeluargaan juga Betul, di situ. gitu. Nah, ini mungkin ke Andre dan juga Alif lagi. Kalian sibuk sekolah, ada juga yang sibuk kuliah. Bagaimana deh cara mengatur waktunya supaya sama-sama sejalan gitu? Mungkin dari Andre dulu. Kalau kami tadi kalau misalnya kuliah, yuk kan lah kata Kak Bima tadi kan. Kalau misalnya kuliahnya lagu memang padat nian sibuknya, mungkin nyempat ke baik. Tetap disempet ya? Iya, tetap sempat ke baik. Selepas dari balik kuliah. Iya, kadang juga izin. Pernah. Iya, pernah izin. Itu biasanya kalau harus izin, itu apa yang benar menjadi suatu alasannya? Artinya tuh oleh apa tuh? Iya, karena misi tadi. Acaranya sudah di ini kan, sudah di booking lah istilahnya. Jadi tidak mungkin kita harus cancel. Betul. Nah, tapi tetap ya pelajaran atau MK yang ada di kampus itu tidak ketinggalan dong. Iya, insya Allah tidak kan. Masih bertanya juga gitu sama kawan Dengan kan. kawan. Nah, kalau Alif kayak apa tuh membagi waktu antara sekolah dan juga berlatih dengan kawan-kawan Hubul Kuro ini? Kalau waktu latihan tuh ya malam kan. Malam enggak sekolah. Nah, kalau pas lagi malam ngisi sih agak bingung ya. kan kalau lagi ngisi itu kadang izin sekolah. Banyak lah izin ya. Iya. Tapi ya kadang disempet-sempeti, kalau emang sempet ya udah, kita tidak bisa juga kan meninggal ke sekolah. Ya. Artinya di sini belajar itu tetap prioritas nomor satu gitu kan. Ya memang membuat kita harus izin itu tadi, profesional kita kan, kekompakan kita juga di situ dan termasuk tanggung jawab kita di sini. Nah, ini mengenai nama-nama alatnya di Hadro ini apa Pak ini? Nama-nama alat yang bisa yang biasa dimainkan. Oh iya. Yang pertama ya hadro tuh yang kayak terbangan kalau kita nyebutnya ya. Terbangan. Terus tuh yalah ada kalau di kami tuh ada kericikan itu kan. Habis kayak ada piringan tuh simbal ya. Kericikan tuh kayak ya. gitu ya.
Habis itu ada bass. Ada bassnya juga. Ada bass, ada darbuka. Tapi kalau bass itu bukan bass kayak gitar, bukan. Bukan. Mereka masih hard rotulat Bass tapi pukul. suaranya itu Iya. bass pukul. Itu Beduk. bentuknya masih bulat. Iya. Beduk, cak beduk itu. Oke, beduk. Terus ada apa lagi tuh? Habis itu ada darbuka. Darbuka, habis itu ada tam. Tam apa tuh? Tam tuh kayak kayak hard rock juga. Apa ya? Mainnya tuh kayak pakai jari gitu. Oh, yang tak tung. Iya. Beda. Oh, bukan ya itu? Bukan. Oh, bukan. Ada juga Itu apa? Yang Itu- yang kata aku tadi itu apa tuh? Itu sama bass kayak berbentuk kayak piringan juga tuh. Eh, Sama bass. Cuman dia tuh kayak ada kerincingan. Iya. Tapi ada juga tempat Iya, pukul kami gitu ada. kan. Kami bawa. Oh, ada juga. Itu ingat waktu zaman SD dulu kalau tidak salah pernah diajari oleh Ustadz juga sih di TKTP ya. Jadi main itu sampai tangan tuh bergetar kayak itu kan. Dan terus untuk apa alat musik yang apa ya yang kecil yang cuman digebuk siku itu ada juga ya kayak di Syarapalanan itu. Tam lah kan. Apa itu ya? Yang mana? Yang kayak terbangan kecil yang pemukulannya cuman sekali. Oh iya, tam lah itu. Oh itu lah yang Iya, tahu. itu tam bisa kepaan kalau ngomong. Oh iya. Iya. Oke, tapi kalau untuk keyboard tidak pakai ya? Tidak ada oke. Tidak pakai. Jadi memang galau-galaunya itu pakai alat gebuk galau kayak itu. Iya. Oke lah kalau itu baik. Dan kayak kita bakal lanjutkan kembali macam-macam masih dengan kawan-kawan dari Hubul Kuro. Jangan kemana-mana, tetap di Perempatan Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
Cek dulu nih. Rosok tapi Cek dulu nih. bocor tapi suaranya. Suara KW masuk kosong lagi. Iya bocor. Tidak ada fokus ke mic suaranya. Nah, Nah, coba sekarang. Cek lagi kan? belum jalan dulu. Masih. Iya kan. Oh, dia mixer mati dulu nah. Mixer yang itu tuh mati ke sana. Bocor nih. Mixer mati ke bawah. Kacau nah ini. Itulah berubah nih. Ya. Nah, coba lagi. Nah, masih gitu. Masih. Apa nak di restart dulu nih Andre? Tadi nggak start tadi tuh. Soalnya berganti CPU dia. Iya, itulah berubahnya. Ya. Nah, coba lu coba. Masih nih mau. Jadi kita masuk lagi ya. Oke, baik bincang-bincang dulu dimanapun berada dan tentunya kita masih bersama dengan kawan-kawan yaitu dari Hadroh Hubul Kuro di ukuran komunitas untuk debat ini sudah di menit ke-44 ya. Berarti dari jam 9 pagi. Dan Nanti kita lanjutkan kembali mengenai agenda kalian untuk di 2024 ini apa yang bakal diorganisasi dilakukan. Kalau untuk tujuannya itu mungkin di tahun 2024 ini harapannya bisa kami family gathering lah. Rencananya family gathering untuk bisa ke makam-makam sunat Oke. untuk rencana Ustaz. Dari Ustaz ya. Iya. Itu khusus untuk kalian yang ada di sini atau masyarakat umum juga baca suka? Channel sekami. Karena gathering kan. Gathering. Itu rencananya bakal dilakukan di bulan ini. Di akhir tahun sembari kami nabung untuk setiap kami tampil tuh kami tabung dan di akhir tahun mudah-mudahan bisa tercukupi untuk kami berangkat itu. Oke. Nah, kalau mengenai agenda lainnya mungkin yang terkait dengan kebutuhan antar personilnya itu kayak mungkin ada evaluasi apa yang bakal dilakukan atau penambahan personil lagi gitu. Kalau evaluasi itu kami lakukan setelah tampil tuh. Jadi setelah tampil tuh kami lakukan evaluasi macam yang kita bahas tadi yang hal izin-izin tadi guys. Sebetulnya bisa dikatakanlah kami ini syiar lewat syair kan. Oke. Jadi
kalau misalkan banyak yang memandang kami ini lebih mengutamakan job daripada sekolah ataupun pendidikan, salah sebetulnya Kak. Iya. Karena kami ini mengubah mindset dari masyarakat itu, terutama beberapa waktu ini kami diundang di Selapan. Oh, pernah ke Dusun Selapan Ke juga. Selapan. Jadi di Selapan itu kami satu-satunya bisa dikatakan grup hadro dan acara di situ yang dihiasi dengan nuansa Islami. Karena biasa selama ini DJ yang uang sanggup bayar besar, tapi tidak kate hikmah ataupun tidak kate keberkahannya di situ kan. Nah, jadi kami kemarin juga ke Oku Timur, bahkan kepala desa di Oku Timur itu pas sambutan, ini yang pertama kali ini, yang acara bernuansa Islami. Kami itu pengen ngubah mindset dari masyarakat ini biar lebih ke arah yang itu Kak. Tapi bukan juga kami nak nyampak ke usaha untuk macam DJ itu tidak. Jadi tetap dengan tujuan Islamic itu kan, terlepas dari hal-hal lain itu kembali ke apa namanya itu peribadatan masing-masing gitu kan. Cuma di sini ya terpenting kita dengan jalan Allah. Oke. Jadi mengenai tadi itu agenda tadi sudah kita sampaikan juga mengenai prestasi mungkin. Apa yang pernah diraih oleh kawan-kawan di Ubur Turo ini? Pernah ini Kak, meraih terbaik satu di festival Islami di Obimo. Oh, di Opimo, di Palembang itu Iya, tingkat umum. Tingkat umum Sesumsel. Di tahun berapa tuh? Tahun berapa nih? 2019. Jadi di sana lumayan ini juga ya untuk prestasinya itu. Juara satu kan? Ya banyak juga sih Kak, kadang lomba di PS Mall, di BIM. Lomba-lomba ini banyak nih pada saat Ramadan. Jadi Ramadan itu memang waktunya untuk apa momennya ya gitu Betul. ya. Nah untuk Ramadan kali ini kan artinya kita sudah di bulan 2. Mungkin kurang lebih 1 bulan lagi kita bakal menyambut Ramadan. Agenda kalian biasanya kalau di bulan puasa apa tuh? Buka bersama, buka dan sahur bersama Kak. Dan juga roadshow keliling-keliling. Sahur on the road kayak Iya sahur on the road. dengan Pak Ustaznya juga. Betul, kadang dengan Ustaz dan juga belajar ini tilawah dengan Ustaz. Sama kadang dikasih petua-petua lah sama Ustaz. Pribadi masing-masing pada saat kumpul itu kan. Oke, jadi artinya memang ini makin banyak kegiatan kalau di Ramadan gitu kan. Termasuk mungkin tarawih sama-sama juga di situ. Bisa itu kan. Bisa dilaksanakan juga. Nah, mengenai tempat latihan dan juga rumah kalian, apakah satu wilayah atau kayak Andre mungkin atau Alif rumahnya jajan juga? Kalau Andre gimana tuh? Kalau waktu dulu juga aku balik ke Rambutan. Rambutan tuh di mana? Pangkalan Belepak. Rambutan Banyuasin. Oh di Banyuasin. Dari rumahnya ke tempat kita latihan itu biasanya berapa lama tuh? Setengah jam gitu. Waduh, ya gitu ya. Itu ngebut Kak nggak sengaja. Wah. Iya, ngebut sejam aja. Waduh. Ini artinya memang perjuangan luar biasa juga ya. Dan kalau Alif baliknya ke mana tuh? Kenten ya? Kenten di mana? Kenten di Santa Marga. Oh di Santa Marga ya, terlalu jauh ya. Iba-iba naik angkot nyampe situ. Kalau nggak latihan tuh di mana tuh biasa tuh? Kalau kami tempat latihan Jakabaring Kak. Oh di Jakabaring. Kami ada base camp di Jakabaring. Biasa kalau latihan itu dari pagi ke siang atau siang ke sore atau pagi ke malam ya? Menyesuaikan mereka tuh Kak. Karena kalau mereka sekolah ada acak juga kita maksa. Iya. Kadang malam tuh lah Kak. Malam kadang sampai jauh gitu. Sampai jam 2, jam 3. Jam 2 jam 3. Baliknya cuma tuh? Kadang ada yang nginep. Ada yang nginep juga. Tapi kadang Andre ini nekat balik dia. Waduh. Ini nih yang bikin kita tuh luar biasa juga. Anda yang balik tadi? Oh Anda yang balik tadi. Luar biasa. Artinya ini memang perlu keberanian juga ya. Kita bisa bayangkan jam 2 jam 3 itu sesinya luar biasa di jalan. Untuk pengalaman mungkin dari Anda dan juga di karena tadi itu memaksakan untuk balik, pernah dapat pengalaman apa kayak yang sampai saat ini kayak ini menjadi pengalaman berkesan selama di Ubur ini? Belum pernah. Kalau untuk balik tuh ya Aman-aman memang ya. daerah situ tuh sepi, cuman aman alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalau pengalaman sesama kawan Ubur kebersamaannya mungkin apa yang sampai saat ini masih sering niat dalam ingatan pengalaman kayak apa? Berjuang sih ya, berjuang di pembangunan dulu
di situ kami turun ke lapangan seperti halnya kami itu kegiatan pembangunan dan kami ikut serta dalam misalnya kami kemarin itu yang paling berkesan tuh mengangkat granit kan mengangkat granit itu di motor kan kalau perjuangan nian ke jalan itu rumah tahfiz Bungkulu. Oh jadi ini ada rumah tahfiz di sini. Ada. Untuk saat ini bagaimana perkembangan untuk rumah tahfiz ini? sedang dalam pembangunan. Pembangunan gitu. Dan juga kita ke TPK dulu. Jadi kami ada 3 sebenarnya, 3 cabang Oh iya. TPK. Di mana itu? Di OPI, di rumah warga juga sebetulnya. Di OPI, di Sentosa, sama di Dalam Putri. Oh di Talang Putri itu daerah Tegal Tinamon juga ya? Iya, betul. Daerah dalam lagi di situ kan? Oke, jadi artinya di sini banyak kegiatan sosial juga yang dilakukan ya, termasuk tadi kalian untuk membantu Tanagor dalam proses pembangunan. Dan sekiranya sudah berapa persen untuk tahap pembangunannya? 65%. Lumayan lah ya, sudah setengah jalan. Dan ini juga difungsikan sebagai base camp juga untuk kalian. Ada lagi nggak? Tapi ada lagi. Ada lagi. Oh ada base camp juga. Ada base camp khusus. Di mana tuh? Di Jakabaring. Itu difungsionalkan untuk apa base campnya tuh? Untuk menyimpan alat hardro, dan kami juga ada sound system Pak. Oke. Ada lengkap sound system dan juga di base camp itu untuk belajar tilawah. Karena yang di pembangunan tadi kan belum bisa dipakai 100%, masih kekurangan jalannya jangan jelek. Jadi kami di Jakabaring itulah untuk kumpul, untuk segala macam lah. Oke. Nah, kalau nih ada pendengar kita yang tertarik kayak apa yang gabung nih dengan kawan-kawan Bungkulu, apakah ini menerima ada syarat khusus juga yang diajukan untuk siapa yang pengen bergabung atau kayak sudah cukup nih dengan personil yang saat ini untuk Mungkin kami sistemnya close recruitment kan. jadi masih sejalan dengan yang ada saat ini beda ya. Kalau pilihan sebetulnya yang kami rekrut memang sudah lulus kualifikasi lah. Mulai dari loyalitasnya, karena Cok Jalim tadi ini bukan sekedar uang, tapi ini soal tentang keberkahan, kemudian tentang jalan untuk kita syiar lewat syair. Jadi memang apa namanya itu tidak membuka untuk rekrutmen untuk PPK, kecuali bagi memang kalau dibutuhkan, gitu kan? Oke. Nah ini terasa waktu kita sudah 53 menit, maka dari jam 9 pagi, artinya sudah ada 40 menit untuk kita di pagi ini mungkin sebagai penutup apa yang pengen disampaikan baik itu kepada kawan-kawan sosial kalian ataupun juga terkait dengan hadrol yang ada di Kota Palembang. Mungkin dimulai dari Alif dulu nih. Kalau pesan aku, pesan oleh ya tetap lestarikanlah hadrol di Palembang. Ya jadikanlah itu sebagai niat, wadah untuk cari kebersamaan, niat untuk kita sholawat. Jangan nyari duit. Kalau duit itu akan datang dari berkah itu pasti datang dari. Karena kita hidup juga tentunya harus mengejar akhirat juga ya kan. Luar biasa nih. Kalau dari Andre apa yang ingin disampaikan? Kalau dari Andre pribadi sama seperti hal itu lah kan. Ya. Ya buat teman-teman tetap semangat untuk melestarikan hadrol, tetap semangat untuk syiar, syair, selawat. Karena Menteri pernah dengar ada hadis yang mengatakan bahwa kita ini para penabuh hadrol, mursyid, pembekal hadrol, insya Allah sebelum kita masuk surga itu kita bakal mengiring Nabi Muhammad SAW masuk dalam surga. Oke, amin ya rabbal alamin, luar biasa. Ini menjadi pelajaran juga deh untuk kita ya, bahwa mindset kita itu jangan dunia juga ya, kita harus pikirkan juga bekal kita tentunya ya. Nah kalau dari Lima nih apa yang ingin disampaikan? Banyak. Apa? Jadi mungkin untuk kawan-kawan dan juga para generasi muda yang diharapkan menjadi generasi emas di Masa yang akan datang? masa yang akan datang, isilah waktu-waktu luang itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Mulai dari kita bersolawat, main hadro, dan hal semacamnya yang positif semacamnya. Karena dengan itulah untuk mencegah kita dari hal-hal yang negatif. Jadi macam kami ini juga secara pribadi, kalau misalkan tidak di hadro, kadang kita tuh
tidak keruan-keruan lah namanya pergaulan nggak ya. Karena kita ada di hadroh, kemudian juga di nuansa Islam, dibimbing langsung sama Ustadz. Jadi kita tuh terbiasa untuk antisipasi. Ketika kita nak melakukan itu tuh kita ingat, oh jangan kita ini kita ini dipandang uang sebagai uang yang dalam bimbingan Ustadz. Jadi daripada kita tawur-tawuran, hal-hal lain, lebih baik kita tuangkan ke hal yang positif. Di hadroh ataupun di mana terserah. Tidak harus ini aja juga. Jadi lestarikan kesenian ini. Jangan sampai kesenian ini diambil oleh negara lain ataupun oleh orang lain. Jadi dengan melestarikan itulah kita bisa menjaga yang dari uang-uang yang sebelum kita. Oke, luar biasa nih ya. Dan mungkin pada waktu juga ada lagu yang sudah kalian record belum? Record tuh ada tapi belum diposting. Oke, jadi kalau memang ada bisa disampaikan di sini ya. Boleh Saya siap. juga bisa dengarkan juga lagu Islamnya ya. Oke, dan sekali lagi terima kasih untuk jam 5. Untuk Anda juga terima kasih. Untuk Anda juga terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya di kesempatan pagi ini. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan terus menjadi pemuda yang punya pikiran positif ya ke depannya dan juga menjadi satu pacuan juga untuk kawan-kawannya juga ke depan. Oke, pokoknya kita tentukan kembali kehadirannya di Perempatan Palembang karena itu tadi pasti banyak agenda-agenda yang tadi disampaikan dan seru untuk kita ulas juga ya. Dan kita harus berpisah menjadi karena waktu kita sudah habis. Kami tutup dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Lupa main alat musik. Lupa main alat musiknya. Ini kan lagi ada trouble ya. Apakah di agenda ulang itu? Kalau memang kalian bersedia gitu. Ya dari kalian tuh lah. Karena YouTube-nya tidak terpuaskan kan. Ngano hilang-hilang suara. Biasanya tidak sih. Kemarin ada pembongkaran ini no. Belum selesai. Jadi ada trouble di situ. Kalian tuh lah. Ya pas kami ini kalau disuruh datang tuh lah. Iya. Dan juga tadi memang sengaja alat musiknya udah dimainkan karena percuma mic kita udah nembus gitu di YouTube. Kalau bisa ustadznya juga boleh. bersedia kalau dia ada waktu gitu. Nah kita agendakan lagi dan memang itu kalau kalian nak ikutan apa Pekan Tilawatil pendaftaran sudah buka itu gratis. Untuk saat ini usianya kebenaran usia kalian juga yang remaja-remaja gitu kan. Itu kalau menang dikirim ke tingkat nasional untuk mewakili Sumsel gitu nah. Kalau berminat gitu nah informasinya. Ustaz kalau Ramadan tuh pasti ada ngisi di sini. Iya. Di main enggak? Iya, mic-nya udah nembus jadi dan udah main paling lagi agenda ulang lagi kan. Ya Ramadan dah kaget kita ide ke Iya. kita buat ide ke mungkin merawis live gitu. Betul. Hari Jumat atau selama